Jenderal Kopassus ancam KKB, kami takkan diam jika terus ditembaki. Kami akan tindak tegas siapapun yang merongrong kedaulatan NKRI. Aksi teror yang kerap dilakukan oleh anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua mendapat respons keras dari Panglima Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih, Pangdam 17 Cendrawasih. Seperti yang diketahui, baru-baru KKB kembali memakan korban prajurit saat menjalankan tugas di Papua. Bahkan dalam tragedi baku tembak kemarin tercatat 6 prajurit gugur dan 9 disandra menjadi korban kebiadaban kelompok teroris Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam kontak tembak. Hal ini bukan yang pertama. Sudah banyak anggota TNI yang meninggal dunia akibat aksi biadab KKB. Lewat pantauan FIFA Militer, Jenderal Kopassus memberikan pernyataan tegas terhadap sederet aksi KKB OPM di tanah Papua. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Danjen Kopassus itu menyatakan, TNI tidak akan tinggal diam jika terus ditembaki. Kami akan mengambil tindakan tegas kepada mereka yang merongrong kedaulatan NKRI. Sebagai manusia, prajurit TNI akan memberikan perlawanan andai nyawanya terus diancam. Namun demikian, Jenderal Kopassus tersebut tak lantas sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di Papua dengan kekerasan. Sesuai dengan instruksi Panglima TNI, Jenderal TNI, sebagai pimpinan ia akan tetap melakukan dan memprioritaskan pendekatan humanis. Yang jelas menurutnya, kedamaian di Papua menjadi hal utama. Jika situasi di Papua sudah aman dan damai, maka roda perekonomian akan berjalan dengan semestinya tanpa ada ketakutan dari bahaya serangan KKB. Hal ini yang akan menjadi kunci kesejahteraan masyarakat Papua di masa depan. Kita tidak mungkin juga, saat kita ditembaki tidak mungkin diam begitu saja. Sebagai manusia kita akan melakukan upaya-upaya perlawanan, namun demikian, pendekatan-pendekatan soft approach tetap menjadi prioritas dan hal yang utama, ujar Jenderal Kopassus tersebut. Apapun itu, masyarakat kita semua yang ada di Papua harus mendapatkan kedamaian. Manakala perdamaian bisa diciptakan, ekonomi bisa berjalan secara normal, otomatis kesejahteraan akan bisa terwujud, katanya. Oleh sebab itu, Jenderal Kopassus tersebut meminta kepada seluruh elemen masyarakat Papua untuk bisa memberikan dukungan untuk menjalankan tugasnya. Saya mohon dukungan dalam upaya melaksanakan tugas-tugas di Papua, ucap Jenderal Kopassus itu. Sniper masuk jebakan KKB. Tiada jalan mundur, para prajurit handal lakukan hal mengejutkan. 1 pekan setelah KKB menyatakan akan menyerang pekerja pembangunan instalasi telekomunikasi di Papua, kami memperoleh informasi adanya 1 pos KKB di perbukitan yang semula direncanakan sebagai lokasi pembangunan tower jaringan. Informasi ini diperoleh dari laporan masyarakat yang merasa resah dan takut pergi ke kebun mereka. Setelah melakukan pemantauan, informasi tersebut ternyata benar. Dari posisi pos KKB yang terlihat sangat terbuka, saya merasa khawatir ada strategi jebakan. Mereka sengaja menunjukkan keberadaan mereka di tempat terbuka agar kami menyergap mereka dari sisi kiri dan kanan, sedang untuk menyergap dari depan kami akan menjadi santapan peluru mereka. Mereka akan leluasa menembak kami dari posisi mereka. Pukul 3 subuh keesokan harinya saya bersama 2 orang prajurit lainnya bergerak mendekati lokasi. Agar tidak terpantau sebelum matahari terbit, saya harus sudah berada pada posisi jangkauan tembak senapan saya. Pukul 3.40 saya mulai merayap mendekati sebuah batu seukuran tubuh orang dewasa yang kemarin sudah saya ingat posisinya. Jaraknya sekitar 150 meter dari bendera KKB yang tertancap di atas gundukan tanah, sedang 2 rekan saya bertugas melindungi dan memantau pergerakan saya dari jarak lebih kurang 300 meter. Pukul 6.15 saya terkejut terus terang, kali ini perasaan saya sedikit terusar dan merinding. Ternyata ada yang luput dari analisa saya kemarin. Di belakang bendera KKB ada lembah yang berbentuk huruf U. Salah satu ujungnya bahkan mengarah ke sebelah kanan. Posisi saya untuk mundur sudah tidak mungkin lagi, sekeliling sudah terang benderang. Merayap mundur 200 meter di tempat terbuka sama saja dengan bunuh diri. Tidak ada pilihan lain selain bertahan dalam posisi saya saat ini. Saya memberi isyarat kepada 2 rekan saya untuk lebih membuka jarak dan lebih mendekat lagi ke posisi saya. Saya memasang peredam senapan saya.
Pukul 6.25 satu anggota KKB terlihat duduk di dekat bendera sambil menenteng senjata laras panjang. Saya tidak melakukan penembakan karena khawatir justru akan menunjukkan posisi saya serta untuk memberi waktu kepada dua rekan saya yang bergerak lebih maju. Pukul 7.10 seorang anggota KKB kembali terlihat di belakang gundukan tanah. Satu tembakan melesat dari senapan saya yang disusul tembakan berikutnya dari rekan saya. Kontak tembak pun terjadi. Beberapa tembakan KKB datang dari celah-celah gundukan tanah. Dalam hingar-bingar suara tembakan setidaknya ada 3 tembakan akurat yang saya lepaskan. 10 menit kemudian suara tembakan mulai mereda. Selama kontak tembak, tidak satu peluru pun yang mengarah ke posisi saya. KKB sama sekali tidak mengetahui keberadaan saya. KKB fokus melakukan tembakan ke arah posisi dua rekan saya. Sesuai strategi yang sudah kami rencanakan, dua rekan saya akan bertahan dengan melakukan sesekali tembakan. Saya harus diambil posisi saya sampai menjelang malam. Air mineral yang saya bawa sepertinya tidak cukup untuk mengimbangi rasa haus karena panasnya matahari. Pukul 17.50 sekeliling saya mulai gelap. Dua rekan saya kembali membuka tembakan untuk mengalihkan perhatian KKB. Kontak tembak kembali terjadi. Saya pun berangsur mundur. Pukul 18.30 saya sudah bergabung dengan dua rekan saya dan selanjutnya kembali ke pos penjagaan. Mendebarkan. Ini video TNI tembaki KKB Papua dengan senapan mesin. Merdeka.com. Beberapa waktu belakangan ini, suasana menegangkan masih terus menyelimuti bumi Papua. Sebab, aparat gabungan TNI dan Polri belum lama ini kembali terlibat aksi baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, salah seorang prajurit TNI pun gugur dalam medan tempur karena terkena rekoset peluru dalam baku tembak ini. Setelah aksi tersebut, situasi pun semakin memanas. Hingga kini, petugas TNI masih terus disiagakan. Belum lama ini, akun YouTube Batalion TV nampak membagikan sebuah video aksi prajurit TNI saat kembali melakukan baku tembak melawan KKB.